hidup. Di daerah itu, hiduplah seekor kancil yang terkenal dengan kecerdikannya. Namun, sayang, kancil itu sangat rakus. Suatu hari, kancil yang lapar dan haus melihat ladang timun Pak Tani. Hasil ladang Pak Tani tampak sangat menggoda. Kancil yang cerdik berhasil mengendap-endap dan mulai memakan timun Pak Tani. Ia merusak hampir seluruh ladang. Pak Tani sangat sedih melihat ladangnya hancur. Kini, ia tidak bisa menjual hasil ladang dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, Pak Tani tidak menyerah. Ia menanam timun lagi dan kali ini memasang perangkap untuk menangkap si kancil yang nakal. Suatu malam, kancil kembali untuk mencuri timun. Tetapi kali ini, ia terjebak dalam perangkap Pak Tani. Keesokan paginya, Pak Tani menemukan kancil yang terjebak di perangkap. Akhirnya, ia menangkap si kancil yang rakus. Kancil dikurung oleh Pak Tani. Kali ini, ia menyesali perbuatannya yang rakus dan suka mencuri. Baik, sudah disimak? Sudah. Kita akan menjawab dua pertanyaan ini. Nanti silakan angkat tangan ya yang bisa menjawab. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Pak tarik ya. Ini Mbak Febi, silakan. Kancil, Ya. Pak Tani. Terus udah. Terus Udah. Ya benar. Beri tepuk tangan. Kemudian untuk yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya silakan Mbak Bella. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? yang satu itu tidak boleh mencuri dan yang Ya. kedua itu tidak boleh rakus, Bu. Ya benar. Kasih tepuk tangan. Baik, sebelum mulai belajarnya ini sepertinya anak-anak kurang semangat ya, kayaknya kurang fokus mungkin. Kita mulai dulu untuk tepuk fokus. Seperti kemarin masih ingat tepuk fokus? Masih. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian dari cerita fiksi. Ada yang ingin membacakan? Saya Ya silakan Mbak. cerita fiksi adalah cerita yang tidak nyata dan bersifat khayalan atau imajinatif sesuai dengan imajinasi sang pengarang. Ya, benar ya, seperti yang tadi dijawab oleh Mbak Sinta pertama, Ya. kalau cerita fiksi adalah cerita yang berupa imajinasi atau tidak nyata. Kemudian selanjutnya ada unsur intrinsik cerita fiksi. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam cerita fiksi. Yang pertama ada tema. Siapa mau baca? Saya. Yes. Silakan Mbak Aida. Tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. Contoh tema kejujuran, persahabatan, kekeluargaan, kebaikan, perjuangan, dan petualangan. Nah, tema itu adalah gagasan atau ide utama. Kalau dari cerita tadi si kancil itu berarti temanya kejujuran. Ya, mencuri ya. Ya, selanjutnya. Halo, silakan Mbak Despa dibacakan. Alur menggambarkan keseluruhan dari sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur itu merupakan keseluruhan dari sebuah cerita. Alur itu dibagi menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah jadi ceritanya itu dipisahkan dari masa kini. Sedangkan kalau alur mundur itu diceritakan dari awalnya itu berlatar belakang dari kondisi masa lalu. Sedangkan yang campuran itu merupakan campuran dari alur maju dan juga alur mundur. Jadi secara bergantian diceritakan. Alur maju dulu, kondisi masa kini dulu, terus masa lampau, masa kini lagi, dan masa lampau. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tokoh dan penokohan. Mbak Sasa, silakan dibacakan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan pengertian penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi 3 karakter,
namanya peran bayi kayak yang bawang putih dan bawang merah itu, siapa yang jadi tokoh protagonis? Yang bawang Yang jadi tokoh antagonis? Bawang merah. Pintar sekali. Untuk selanjutnya latar. Mbak Amel silakan dibaca. Latar atau setting dalam cerita meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Nah, latar itu meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Contohnya tadi si Kancil dan Pak Tani. Latar tempatnya ada di Sebuah desa. ada di kebunnya Pak Tani. Kebun apa tadi? Timun. Benar. Latarnya digunakan untuk meyakinkan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kan nggak mungkin kalau kita cerita kita nggak tahu tempatnya, ujuk-ujuk tiba-tiba ada suatu fenomena atau suatu masalah yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada amanat. Silakan Mbak Sinta lagi dibaca. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi tentang amanat tentang penumbuhan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Baik, amanat itu adalah pesan yang diambil. Jadi maknanya tersirat. Tersirat dengan tersurat itu beda ya. Tersurat itu tertulis di dalam ceritanya, kalau di dalam buku tertulis ceritanya ini mengajarkan tentang apa. Sedangkan kalau tersirat kita harus membaca atau bahkan kita harus melihat dulu hingga akhir kisahnya baru kita bisa mendapatkan ya amanat atau pesan dari cerita tersebut. Baik, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Wah, sudah pintar sekali nih. Sekarang kita akan mengerjakan kuis bowl. Nah, silakan pilih nomor berapa? 7. Baik, 7 ya. Saya bacakan atau kalian yang mau baca? Siapa yang mau baca? Mbak Bella mau baca kok. Silakan Mbak Bella. Sebuah cerita dimulai dari akhir cerita lalu bergerak mengarah ke awal cerita. Alur yang digunakan merupakan Alur mundur itu tadi ya, dari kondisi masa lampau atau masa lalu kemudian bergerak ke arah masa kini. Jadi dari akhir menuju ke awal. Coba kita lihat dulu apakah benar. Ya ganti silakan. 7 ya, tadi ya nomor 7 ya. Alur dalam teks puisi disebut plot. Baik, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi di sini ada cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Nanti secara kelompok kalian akan menganalisis unsur intrinsik cerita yang ada di dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan perwakilan kedua kelompok silakan maju ke depan. Silakan dipresentasikan Mbak. Satu-satu kelompok aja. Untuk yang pertama ada tokoh yaitu kelinci kecil dan burung pipit. Kemudian sifat tokoh kelinci kecil mempunyai sifat ingin tahu, burung pipit memiliki sifat bijaksana. Kelompok kedua sama Bu. Ya. Kemudian ada judul cerita kelinci kecil dan burung pipit. Kemudian temanya kejujuran. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Beri apa? Diberi apa? Benar ya, tadi judulnya ada kelinci kecil dan burung pipit. Tokohnya ada kelinci kecil dan juga burung pipit. Baik, untuk hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran. Tapi sebelum itu kita akan menyimpulkan dulu. Kita sudah belajar tentang apa
gitu ya.